Perkenalkan, nama saya Faiza Sifira Karin dengan NIM 6701202080 dari kelas D3 FI 4403. Teorinya ada pengertian hukum Islam menurut ulama dan ahli, kedua ada sumber hukum Islam, ketiga pembagian hukum Islam, keempat ada tujuan hukum Islam. Pengertian hukum Islam menurut beberapa tokoh dapat diartikan sebagai berikut. 1. Abdul Ghani Abdullah. Hukum Islam menurut Abdul Ghani Abdullah tidak hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Kedua, Amir Syarifuddin. Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. 3. Eva Iriani. Menurut Eva Iriani adalah syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban dan diakui dan yang diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Satu, Al-Quran. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan, di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia yang berakhlak. 2. Hadis. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran, perluasan atau makna di dalam masyarakat umum. Hadis yang mengalami perluasan makna lebih akrab disebut dengan sunnah. Tiga, ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesempatan seluruh ulama mujtahid. Ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kesempatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas tersebar segala penjuru. 4. Qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan. 5. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. 6. Masalah marsalah merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Pertama ada maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah disebut juga dengan ketetapan hukum Islam. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi akan berantakan. Ada juga kebutuhan sekunder sebagai kebutuhan pendukung dan kebutuhan tersier yang bersifat hanya melengkapi saja. Kedua, ada kemaslahatan umat manusia, bahwa hukum hadir sebagai penengah atau solusi atas segala permasalahan yang terjadi, baik masalah yang bersifat keyakinan ataupun masalah hubungan interaksi sosial. Ketiga, ada mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat,
Ternyata tidak sekedar bermanfaat untuk urusan dunia dan masalah perbedaan saja. Hukum Islam juga bertujuan dalam mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Ada 5 unsur pokok terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut jika dibahas secara terfokus dan mendalam akan banyak sekali uraiannya.